Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif, masih di seri video KMD, dan ini adalah video kedua untuk playlist desimal. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih mengubah atau mengkonversi bentuk desimal ke bentuk pecahan paling sederhana. Kalau sebelumnya memang sudah belajar ya, mengubah bentuk desimal tapi masih ke bentuk pecahan dasar. Nah, sekarang ke bentuk pecahan paling sederhananya. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kalian bisa menyederhanakan bentuk pecahan dasar desimal ke bentuk pecahan yang paling sederhananya. Yang kedua adalah bisa mengubah bentuk desimal yang berbilangan bulat ke bentuk pecahan paling sederhananya. Jadi kalau di atas mah hanya desimalnya saja, kalau yang ini yang kedua itu yang punya bilangan bulatnya. Jadi ada desimal, ada bilangan bulatnya. Basic skill yang dibutuhkan yang pertama adalah kalian bisa merubah bentuk desimal ke bentuk pecahan dasar. Ini ada di video yang pertama. Kalau lupa atau belum menyimak, silahkan cek video pertama yang DS V1. Selanjutnya, bisa menyederhanakan pecahan. Materi ini ada di bab pecahan. Cek nanti boleh di bawah ada nggak materi tentang pecahan ya. Videonya di link deskripsi. Selanjutnya juga menguasai pembagian yang melibatkan angka di bawah 100. Jadi untuk bisa menguasai pembagian di bawah 100, kalian harus hafal, harus kuat menguasai perkalian 1 sampai 10-nya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengubah bentuk desimal ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, yang pertama adalah rubah ke bentuk pecahan dasar desimalnya. Yang kedua adalah sederhanakan pecahan tersebut. Jadi kalau cara menyederhanakan pecahan itu adalah bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Misal nih, 0,4. Ketika dirubah ke bentuk pecahan dasar, berarti dia tuliskan ya 4 sebagai pembilang. Kemudian ini ada berapa angka belakang koma 1, berarti nolnya 1 yaitu 10. 4/10. Nah, kita bagi dengan angka yang sama. Dia sama-sama dibagi berapa ya? 4 dan 10 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti yang di atas bagi 2, di bawahnya juga dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Oke, 0,4 ketika dirubah ke bentuk pecahan paling sederhana, jawabannya adalah 2/5. Nah, seperti itu. Jadi, langkah yang pertama rubah ke bentuk pecahan dasar, habis itu bagi dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Lanjut, 0,35. Nah, kita rubah ke bentuk pecahan dasarnya dulu ya. Berarti tuliskan angka di belakang komanya 35 karena ini ada 2 angka, berarti per 100 ya, nolnya ada 2. Habis itu kita bagi dengan angka yang sama, 35/100-nya dibagi berapa? 35 dan 100 dia sama-sama bisa dibagi angka 5. Oke, 35 bagi 5, 7. 100 bagi 5, 20. Nah, ini bentuk pecahan paling sederhananya. Karena nanti 7 sama 20 tidak lagi bisa dibagi angka yang sama. Ya, selanjutnya kita coba latihan pemahaman yang tadi sudah dijelaskan ya materinya. Contoh ada 0,8. Ini kalau dirubah ke bentuk pecahan paling sederhananya jadi berapa nih? Nah, sama dengan kita ubah ke bentuk pecahan dasar dulu, 8 per, nah ini karena ada satu angka di belakang koma, berarti 8/10. Sama dengan, oke, 8/10 kita bagi dengan angka yang sama, yaitu berapa nih angka yang sama-sama bisa ngebagi 8 dan 10? Angka 2 ya. Yang di atas bagi 2, yang di bawah dibagi 2. 8 bagi 2 itu adalah 4, 10 bagi 2, 5. Nah, seperti itu. Oh ya, contoh lainnya. Jadi selain kita tuliskan pembagiannya, kalau misalnya sudah A5 sebetulnya nggak usah ya. Jadi nanti ketemu misalnya 8/10, langsung saja proses pembagiannya bisa di kotetan atau di dalam pikiran ya. 8 bagi 2, 4, 10 bagi 2, 5. Nah, jadi dari sini langsung ke sini ya. Nggak usah ada ini dulu, nggak apa-apa. Kalau sudah ahli, kalau belum ya udah tuliskan aja. Selanjutnya 0,75. Kalau dirubah ke bentuk pecahan dasarnya, berarti nanti ke pecahan paling sederhana ya. Kita rubah ke pecahan dasar dulu, 75/100 sama dengan, nah, 75/100. Kita bagi angka yang sama, yaitu bagi, kalau FPB-nya ya, adalah 25. Nah, 25/25. Kalau Pak, dapat 25 dari mana? Itu dari FPB. Nah, 75 dibagi 25,
3, 100 bagi 25, 4. Jadi kan nanti 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. Seperti itu. Pak, saya nggak ngerti FEB gimana tuh Pak? Oke, kalau nggak ngerti FEB ya mungkin kita bagi aja dulu dengan angka yang kalian bisa gitu kan, yang keinget 75 per 100. Oke, pembagiannya Bapak lakukan di kotetan ya, atau di kotetan pikiran. 75 sama 100 nih, kalian tahu bisa sama-sama dibagi berapa? Oh Pak, saya tahu dibagi 5. Oke, dibagi 5 gitu kan. 75 bagi 5, 15 gitu kan. 100 bagi 5, 20 kayak gitu. Ini kalau kalian belum paham proses pembagian, silahkan nanti cek materi atau yang playlist pembagian ya di channel ini. Kemudian 25 per 100 masih bisa dibagi angka yang sama nggak? Masih bisa Pak. Bagi berapa nih? Bagi 5. Nah, 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Sama ya. 3 per 4, ini juga sama 3 per 4. Caranya bisa beda, tapi nanti kalau menghitungnya betul, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya, 0,125 ohm, berarti ini 125 per, kalau ini kan ada 3 angka, 1, 2, 3, berarti 1000 gitu kan, lihat nolnya ada 3, 1, 2, 3 kayak gitu ya. Terus bagi angka yang sama, bagi 5 dulu. 125 bagi 5, 25. 1000 dibagi 5, 200. Kemudian ini masih bisa dibagi angka yang sama, bagi 5 lagi. 25 bagi 5, 5, 200 dibagi 5, 40. Oke, masih bisa dibagi 5 lagi nih. Bagi 5, 5 bagi 5, 1, 40 bagi 5, 8. Oke, ini kalau dibaginya, dia apa nih? Sedikit-sedikit ya. Tapi kalau misalnya kalian hafal FEB atau tahu nih, pembagiannya ini bisa sebetulnya nanti 125 per 1000, itu kan misalnya sama-sama bisa dibagi 125, atau FEB-nya dari 125 dan 1000 itu adalah 125. Jadi nanti kalian bisa 125 bagi 125, 1. 1000 bagi 125, 8. Nah, bisa ya seperti itu. Selanjutnya, 0,243 kalau dirubah ke bentuk desimal jadi berapa nih? Desimal ya, maaf. Dirubah ke bentuk pecahan paling sederhananya berapa nih? Coba 243 kita tuliskan ulang dulu ya. Kemudian ada 3 angka belakang koma, berarti per 1000. Nah, ini kasus ini 243 per 1000 ini nggak ada angka yang sama yang bisa ngebagi kedua-duanya. Berarti ini udah bentuk pecahan paling sederhananya. Kayak gitu. Selanjutnya 0,08. 0,08 berarti dia 8. Ini ada 2 angka belakang koma per 100. Oke, 8 per 100 sama-sama bisa dibagi angka 4. 8 bagi 4, 2. 100 bagi 4, 25. Oke, seperti itu. Kemudian 0,025. Berarti ini 25 per, karena 3 angka belakang koma, per 1000 gitu kan. Bagi angka yang sama dibagi 5, 5. 100 bagi 5, 200. 100 bagi 5, ya 200. Kemudian bagi angka yang sama lagi, 5 bagi 5, 1, 200 bagi 5, 40. Nah, ini jawabannya, 1 per 40. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bagaimana sih mengubah bentuk desimal yang punya bilangan bulat ke bentuk pecahan paling sederhana. Caranya yang pertama adalah rubah ke bentuk pecahan dasar. Ini sama ya, mirip dengan yang desimal aja. Cuma nanti pecahannya jadi pecahan campuran. Yang kedua, sederhanakan bagian pecahannya. Ini juga sama. Nah, tapi ada tambahannya, yaitu bilangan bulatnya tetap. Kayak gimana sih? Caranya seperti apa? Nah, oke, Bapak kasih contoh. 4,45. Ketika kita ubah ke bentuk pecahan dasar, berarti kita tuliskan ulang dulu bilangan bulatnya, yaitu 4. Kemudian si desimalnya kita tuliskan ulang, 45 per, ini karena 2 angka di belakang koma, jadi per 100. Udah nih, yang langkah pertama sudah ya, dirubah ke bentuk pecahan dasar seperti ini. Jangan lupa nih, bilangan bulatnya dituliskan ulang. Seringnya ketika dirubah ke pecahan dasar atau pas menyederhanakan pecahan, kadang si bilangan bulatnya nggak dituliskan ulang. Oke, kita masuk langkah yang kedua, itu sederhanakan pecahannya. Bilangan bulatnya mah tetap.
Berarti kita tuliskan bilangan bulatnya dulu. Kemudian si 45/100-nya kita sederhanakan. Kita bagi angka yang sama. Oke, 45/100 sama-sama bisa dibagi angka 5. Berarti 45-nya dibagi 5, 100-nya dibagi 5. Sama dengan, jangan lupa bilangan bulatnya dituliskan lagi. 4, nah 45 bagi 5, 9, 100 bagi 5, 20. Seperti itu ya. Contoh lagi ya. 8,36. Berarti kita ubah ke bentuk pecahan dasarnya dulu. 8, 36. Kita tuliskan 36. Ini dua angka di belakang koma juga ya. Berarti per 100. Kemudian kita bagi dengan angka yang sama nih. Kita tuliskan dulu bilangan bulatnya. Kemudian pecahannya kita bagi. 36/100. Sama-sama bisa dibagi angka berapa nih? Bisa dibagi angka 4 ya. Nah, bagi 4 berarti di atas bagi 4, di bawahnya juga dibagi 4. Sama dengan 36 bagi 4. Nah, jangan lupa tuliskan dulu bilangan bulatnya ya. 36 bagi 4, 9. 100 bagi 4, 25. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ke latihan. Soal yang pertama. 5,2. Kita ubah ke bentuk pecahan paling sederhana ya. Jadi kita ubah ke bentuk pecahan dasar dulu. Kita tuliskan bilangan bulatnya 5. Kemudian angka desimalnya kita tuliskan pembilang baru 2 per, karena dia satu angka per 10. Satu angka belakang koma jadi per 10 ya. Sama dengan, nah habis ini si pecahannya kita ubah ke bentuk pecahan paling sederhana. Bilangan bulatnya kita tulis ulang dulu 5. 2 bagi 2, 1. 10 bagi 2, 5. 5, 1 per 5. Soal selanjutnya, 4,60. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan dasar dulu. 4, 60 per 100. Dia per 100 karena ada dua angka di belakang koma. Sama dengan, kemudian kita sederhanakan si, apa nih namanya, pecahannya. 60 per 100, ini bisa kita bagi 10 dulu, jadi 6 per 10 ya. Kita coret nolnya. Nah, 6 per 10 kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi 2, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Selanjutnya, 7,625. Dirubah ke bentuk pecahan dasar dulu. 7,625 per 1000. Ini per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Sama dengan 7 per, 625 dibagi angka yang sama. Ini kalau misalnya belum jago pasti akan lama. Tapi kalau misalnya sama Bapak ini kepikiran, 625 sama 1000 itu kelipatan dari 125. Jadi 625 dibagi 125, jawabannya adalah 5. 1000 dibagi 125, jawabannya adalah 8. Jadi kalau udah mahir, biasanya langsung kebayang angka pembagi yang paling bisa dipakainya atau FEB-nya langsung kebayang. Tapi kalau memang belum kebayang ya berarti harus kita coba satu-satu dulu deh. 625, jadi dari sini ya 625 per 1000, kita bagi 5 dulu. 625 dibagi 5 yaitu 125, 100 dibagi 5, 200, kayak gitu. Selanjutnya, kita bagi 5 lagi ya. 7-nya jangan lupa ya, maaf ini 7. Kemudian 125 bagi 5, 25, 200 bagi 5, 40. Kemudian dibagi 5 lagi, jangan lupa ya, bilangan bulatnya selalu dituliskan ulang dulu. 25 bagi 5, ini 25 bagi 5, 5, 40 bagi 5, 8. Sama ya hasilnya. Jadi kalau dibagi langsung, kalau udah tahu bagi langsung angka yang lebih besar boleh. Kalau misalnya nggak bisa dibagi, nggak hafal nih, bagi angka yang besarnya udah bagi aja dulu sama yang kalian bisa, kayak gitu. Lanjut, 18,47. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan dasar, yaitu 18,47 per 100. Oke nih, 47 sama 100 ternyata nggak bisa dibagi angka yang sama. Berarti ini sudah dalam bentuk pecahan paling sederhana. Selanjutnya, 12,28. Ubah ke bentuk pecahan dasar, 12,28. Kita tulis ulang ya, 28 per, karena ini dua angka di belakang koma, per 100. Sama dengan, kita sederhanakan pecahannya, 28 per 100 dibagi 4. 28 bagi 4, 7. 100 bagi 4, 25. Kayak gitu. Selanjutnya, contoh yang terakhir, 325,32. Oke, kita tuliskan dulu bilangan bulatnya, 325, kemudian dua angka belakang komanya kita tuliskan ulang, 32 per, ini ada dua angka belakang koma, berarti 100.
Sama dengan, ini 32/100-nya kita sederhanakan, si bilangan bulatnya tetap aja ditulis ulang. 32 sama 100 bagi angka yang sama dibagi 4. Bisa bagi 4, bisa dibagi 8. Bagi 8 aja langsung ya. 32 bagi 8, enggak, bagi 4, maaf lupa. Kan emang 32 bisa dibagi 8, tapi kan 100-nya kalau dibagi 8 nanti desimal, makanya kita bagi yang 4 aja. Bagi 4 jadi 8, 100 bagi 4, 25. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan difahami. Kalau misalnya ada yang belum paham, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar YouTube. Kemudian untuk mengecek kalian udah paham atau enggak, silahkan kerjakan latihan soal yang ada di link deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.